Oke guys, ketemu lagi dengan saya di sini di Pit ID Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk membuat database dengan menggunakan MySQL. Nah, di sini untuk MySQL-nya kita akan gunakan MySQL dari XAMPP. Buat kalian yang mungkin baru bergabung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel ini untuk terus berkembang. Karena dukungan dari kalian yang akan membuat channel ini terus berkembang. Nah, sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya, di mana sekarang kita akan masuk untuk proses untuk membuat database, dan database-nya itu akan kita buat menggunakan yang namanya MySQL. Nah, untuk MySQL-nya itu kita akan gunakan MySQL dari XAMPP ya. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu cara instalasinya, kalian bisa cek video saya mengenai proses instalasi XAMPP di Windows 10 atau Windows lainnya. Oke. Nah, sekarang untuk masuk ya, kita pertama-tama harus aktifkan dulu XAMPP-nya ya. Di sini untuk XAMPP-nya yang akan kita aktifkan adalah di bagian Apache dan di bagian MySQL. Karena di bagian MySQL ini ya database-nya itu akan disimpan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke browser kita. Terserah kalian mau gunakan browser Chrome atau Firefox, yaitu terserah kalian ya. Jadi selanjutnya ketika sudah, kita bisa masuk dan ketikkan localhost ya. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari XAMPP. Selanjutnya kita bisa masuk ke bagian phpMyAdmin, di mana ini adalah halaman administrator dari MySQL ya. Ini adalah tampilan dari MySQL yang ada di XAMPP ya. Jadi untuk membuat database tidak susah ya, khusus penggunaan MySQL ya. Jadi tidak susah, kita bisa menggunakan teknik seperti yang saya berikan ini. Nah, oke. Jadi untuk membuat database kita bisa masuk ke bagian sebelah sini ya. Ini adalah menu untuk membuat database kita. Kita bisa klik sekali di sini ya untuk membuat database baru. Tapi kalau misalkan kalian gunakan bahasa yang berbeda, kalian saya sarankan untuk ganti bahasanya dulu menggunakan bahasa Indonesia, biar nanti satu frekuensi. Oke. Nah, selanjutnya kalian bisa masuk ke sini ya. Kalian klik sekali dan nanti akan muncul menu basis data seperti ini. Jadi di sini kita akan tentukan nama basis datanya itu atau nama database-nya itu apa. Nah, untuk database-nya ini saya akan buat atau saya akan beri nama database-nya itu adalah data kampus. Oke, seperti ini. Oke, kita rubah namanya menjadi data kampus, dan di sini ada modenya. Di sini modenya kalian rubah ya. Jangan pakai yang ini. Saya juga kurang paham maksudnya ini apa. Tapi kalau misalkan kalian ingin cari tahu ya cari tahu sendiri. Oke. Kita bisa rubah jadi penyortiran. Oke. Untuk membuat database kita rubah jadi penyortiran ya. Biar nanti database-nya benar-benar jalan dan jadi gitu loh. Nah, selanjutnya kita klik sekali di bagian sini. Ini ada icon untuk membuat database-nya. Kita klik sekali. Lalu kita akan masuk ke pembentukan nama database-nya. Kita ingin nama database-nya itu apa untuk database-nya itu benar-benar bisa jadi. Nah, sebelumnya kita bisa lihat di bagian kiri layar ya. Di sini database-nya itu sudah ada sebenarnya, tapi kolomnya itu belum ada. Jadi namanya sudah ada, yaitu data kampus, tapi kita belum bisa gunakan database-nya karena belum ada unsur-unsur di dalamnya, belum ada tabel yang terbentuk dan belum ada nama dari tabel tersebut. Nah, sekarang kita akan bikin atau membuat namanya. Kita buat dulu namanya. Di sini saya akan gunakan namanya user. Oke. Jumlah kolomnya 4. Jika kalian ingin menambahkan ya kalian bisa tambahkan, tapi di sini saya akan buat 4 saja ya sebagai contoh. Ya. Ketika selesai kalian bisa klik kirim dan bam ya akan muncul tampilan seperti ini. Jadi nama tabelnya sudah ada, yaitu user, dan di sini ada kolom tambah untuk menambahkan tabelnya ke bawah. Ini kan ada 4. Kalau kalian ingin tambahkan ya kalian tambahkan saja dan kalian rubah nilainya. Kalian rubah dulu nilainya. Misalkan kalian ingin menambah 2 kolom lagi, ya kalian tambah 2 lalu klik kirim. Tapi karena saya hanya ingin 4 kolom saja ya,
maka ya ini sudah cukup. Tidak akan saya tambahkan lagi. Oke, nanti saya contohkan untuk proses penambahannya itu seperti apa. Nah, selanjutnya untuk namanya di sini, kolom pertama akan saya beri nama user nama dengan jenis varchar ya. Jadi varchar adalah salah satu jenis dalam database untuk menginputkan nama. Jadi ini untuk nama karakternya itu tidak terlalu banyak. Kalau teks bisa sebenarnya, cuman teks terlalu banyak, jadi memakan tempat. Kita gunakan saja varchar ya. Kalau teks itu kita gunakan untuk penginputan data yang lebih banyak lagi ya, seperti itu. Nah, untuk varchar itu kita gunakan untuk nama yang pertama yaitu user nama. Nah, selanjutnya di sini panjang nilai. Panjang nilainya ini kita sesuaikan saja, kita ingin isi berapa. Oke. Untuk panjang atau nilainya. Nah, di sini untuk panjang atau nilainya akan saya isi yaitu 20. Untuk bawaannya tidak saya rubah dan ini tidak termasuk primary key, jadi saya tidak buat menjadi primary key ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tabel yang kedua atau kolom yang kedua saya beri nama user password. Oke. Nah, untuk user password ini sama, saya rubah jenisnya juga jadi varchar. Lalu untuk user nama lengkap ini akan saya isikan user nama lengkap. Dan untuk jenisnya itu akan saya rubah jadi varchar. Selanjutnya adalah untuk user email. Jadi untuk user emailnya ya itu akan saya rubah jadi varchar juga. Oke, seperti itu. Nah, untuk panjang atau nilainya itu akan saya tambahkan 20, lalu 50, lalu 50. Kalau misalkan kalian lihat kok bisa langsung ada sih nilainya seperti ini. Ya, ini karena sebelumnya sudah saya buat pada database sebelumnya. Bisa dilihat di sini ada banyak database dan nilainya ya saya tambahkan ya sekitaran ini. Seperti itu. Jadi untuk user email misalkan user emailnya 50 sesuai dengan panjang nama lengkapnya ya. Nah, kalau sudah, kalian bisa tambahkan komentar pada tabelnya sebenarnya. Tapi karena tidak ada komentar yang ingin saya tambahkan, maka saya akan langsung menyimpan tabel yang sudah saya buat tadi. Oke, klik simpan dan bam. Datanya sudah ada di sini ya. Oke, seperti ini saja datanya. Nah, kalau kita hilangkan ya, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, cara untuk masuk ke database tadi ya, kita bisa klik di sini di icon plus yang ada di sini. Kita klik sekali, maka akan muncul dua bagian lagi. Kita bisa masuk lagi ke sini di kolom user. Ya, di dalam user ini terdapat kolomnya ya. Jadi kolomnya ada di sini. Ya, jadi data yang diinputkan user nanti akan masuk di dalam kolom ini. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ingin menambahkan data dari kolomnya, kita bisa klik tambahkan di sini, lalu kita isi. Misalkan user nama di sini, user nama, misalkan namanya itu Adeodatus, nama saya. User passwordnya itu misalkan kita isi passwordnya itu adalah 19 12 25. Lalu user nama lengkap saya tambahkan nama saya sendiri Adeodatus. Oke. Siantom. Oke. Lalu user email saya tambahkan seperti ini adeodatusbastian@gmail.com. Nah, kalau sudah untuk menyimpannya kita bisa klik kirim dan satu baris ditambahkan. Artinya satu data usernya itu sudah berhasil ditambahkan seperti itu. Kalau ingin ditambahkan lagi ya kalian bisa tambahkan lagi. Nah, kita kembali dulu, back dulu ya seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat tabel baru ya. Tabelnya itu akan kita beri nama sebagai tabel berita ya. Cara untuk membuat tabel baru atau kolom baru ya, kita bisa klik di icon yang ada di sini ya. Kita klik sekali dan akan masuk ke dalam sini lagi ya. Nah, untuk namanya itu akan saya beri nama berita saja ya. Biar tidak pusing ya, biar lebih cepat tutorialnya. Jadi saya akan gunakan data dari contoh yang sudah saya buatkan tadi ya, sebelum saya buatkan video yang ini. Nah, untuk nama yang pertama itu akan saya rubah menjadi berita ID, dan berita ID ini akan kita rubah juga nanti menjadi primary key. Karena ya berita ID itu biasanya sifatnya unik dan dia tidak mungkin sama dengan berita-berita lainnya. Jadi kembali ke sifat dari primary key, di mana primary key itu harus memiliki sifat unik dan tidak boleh sama dengan data-data lainnya.
Maka ini nanti akan kita jadikan primary key. Nah, selanjutnya untuk data yang kedua adalah berita judul, yang ketiga berita isi, yang keempat adalah berita gambar. Kalian jangan bingung ya, kenapa kok bisa langsung ada gitu. Ketika saya klik langsung ada pilihan seperti ini ya. Kembali saya sebutkan karena tadi sebelumnya sudah saya buatkan ya, sebelum saya buatkan video yang ini sebagai uji coba ya. Biar nanti pas dijelaskan seperti ini bisa lancar ya. Kita pilih berita gambar dan saya ingin menambahkan 2 tabel lagi ya. Untuk menambahkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalian tinggal tambah nilainya. Misalkan ingin menambah 2 tabel lagi, 2 kolom lagi maksudnya, kalian bisa rubah di sini. Menambahkan 12 lagi ya, kalian bisa rubah 12. Tapi di sini saya ingin menambahkan 2 kolom saja. Jadi saya tambahkan 2. Nah, ketika sudah kalian klik kirim dan akan muncul kolomnya di bawah sini seperti itu. Lalu kita isi lagi, kita isi jadi berita tanggal dan yang terakhir kita isi jadi user nama. Untuk jenisnya ya, untuk berita ID kita bisa pakai integer ya. Untuk berita judul kita bisa pakai varchar. Untuk berita isi tentunya kita pakai teks. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya antara berita judul dan berita isi ya. Berita judul saya gunakan varchar ya karena karakternya tidak mungkin banyak ya. Bisa saja 20 karakter atau 20 huruf. Tapi kalau berita isi itu tidak bisa ditebak isinya berapa banyak. Apalagi ini adalah kolom berita ya. Jadi kita gunakan jenisnya itu adalah teks. Nah, selanjutnya untuk gambar. Untuk gambar di sini kita bisa pakai varchar teks atau teks ya. Tapi di sini kita gunakan saja integer biar nanti kelihatan lebih simpel ya. Seperti itu. Nah, untuk berita tanggal. Nah, untuk tanggal ini kan ada formatnya nih. Nah, formatnya itu ada date. Jadi kita pakai saja formatnya itu atau jenisnya itu adalah date. Ya, biar nanti usernya bisa langsung menampilkan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk user nama nih. Nah, untuk user nama ya kita rubah jadi varchar. Oke, jangan teks karena teks kebanyakan ya. Nah, untuk nilainya itu misalkan user namanya itu panjang atau nilainya itu 20. Nah, untuk berita tanggal kita tidak usah isi ya karena nanti akan diinputkan secara manual sesuai dengan jenis datanya. Ya, kita sudah pilih date jadi tidak usah diisi. Nah, untuk berita gambar juga sama, tapi kita isi saja, kita buat jadi 25. Lalu untuk berita isi. Nah, untuk berita isi ini kita bisa tambahkan misalkan 150. Jadi panjang nilainya itu adalah 150, limitnya di 150 ya. Nah, selanjutnya untuk varchar. Nah, untuk varchar ini, maksudnya untuk berita judul ini kita bisa tambahkan nilainya misalkan 20. Oke, seperti itu. Jadi judul beritanya itu maksimal 20 ya, panjang atau nilainya. Next yang terakhir adalah berita ID. Untuk berita ID misalkan kita isi nilainya adalah 11 atau kalau 11 terlalu banyak 10 saja. Atau 10 terlalu banyak kita isi 5 saja. Nah, jadi seperti yang sudah saya singgung tadi, berita ID ini akan kita buat sebagai primary key di mana sifat dari ID itu biasanya unik. Jadi dia tidak akan mungkin sama dengan judul, isi, gambar, tanggal, dan nama. Oke. Karena ya kita akan melakukan hubungkan atau relasikan antara tabel user atau kolom user dengan kolom berita ID ini. Oke, berita ini maksudnya ya, bukan berita ID. Nah, selanjutnya untuk merubahnya menjadi primary key kita bisa tarik sedikit ke sebelah sini. Nah, di sini ada indeks ya. Nah, indeksnya ini ada primary, unique, index, full text, dan spatial. Untuk jenis-jenis ini kalian bisa cari maksudnya apa. Karena kalau saya jelaskan, mungkin nanti kepanjangan menjadi 24 SKS. Jadi videonya akan menjadi sangat panjang dan kalian akan bosan menontonnya. Nah, di sini kita rubah menjadi primary. Oke, kita bisa klik di sini atau kita bisa langsung centang di sini. Maka dia akan menjadi primary key. Contoh nih, kita klik centang, nah dia akan menjadi primary key otomatis ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah, kita bisa klik simpan. Simpannya di mana? Ini ada menunya. Nah, kita klik simpan dan bam, sudah ada tabel baru. Nah, di sini kita sudah punya 2 tabel ya. Ada tabel user dan tabel berita untuk dijadikan sebagai database ya. Nah, cara masuk ke tabel berita ya, seperti tadi kita bisa klik icon plus yang ada di sini dan kita lihat ada 2 ya, ada 2 pilihan lagi, ada kolom dan ada indeks.
Nah, tapi kita akan masuk ke kolom. Kita klik sekali di kolom dan bam, kita telah masuk di dalam berita. Nah, dan berita ini bisa kita lihat ada gambar kunci. Ini adalah lambang dari primary key. Ini bisa menjadi primary key karena tadi kita sudah memilihnya menjadi primary key. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghubungkan antara tabel kolom dengan tabel berita. Cara menghubungkannya adalah kita bisa klik di tampilkan hubungan. Jadi kita akan membuat relasi antara kolom user dan kolom berita. Jadi di data kampus ini ada dua kolom ya, ada kolom berita dan kolom user. Kolom user berfungsi untuk mengisi bagian-bagian seperti ini. User nama, password, nama lengkap, dan email. Sementara di tabel yang berikutnya yaitu tabel berita itu untuk menginputkan berita ID, judul, isi, gambar, tanggal, dan nama. Nah, untuk merelasikan atau menghubungkan antara tabel user dan tabel berita ya, kita bisa masuk dulu ke tabel user. Lalu kita klik di tampilkan hubungan dan akan masuk ke menu seperti ini. Oke. Nah, untuk membuat relasinya kita bisa rubah sini menjadi user email misalkan ya. Lalu di sini untuk basis datanya itu kita pilih basis datanya itu sesuai dengan nama database yang kita buat tadi. Karena tadi kita membuat database-nya itu adalah data kampus, maka kita tinggal pilih data kampus. Lalu untuk tabelnya ini kita rubah menjadi tabel user. Untuk kolomnya tidak usah kita rubah. Dan di sini di bawah sini itu ada dua bagian lagi, yaitu ada on delete dan on update. Ya, ini untuk menghapus dan ini untuk menambahkan ya. Jadi di sini kita rubah jadi cascade dan di bawahnya juga kita rubah jadi cascade. Apa itu cascade ya, kalian bisa cari tahu sendiri. Lalu selanjutnya ketika selesai kalian bisa klik simpan dan kolom display sukses diperbarui. Jadi antara kolom user dan kolom berita itu sudah berelasi atau sudah saling berhubungan di dalam suatu database yang sama, yaitu kampus. Oke, kita telah berhasil membuat database baru dengan nama data kampus dan sudah kita hubungkan juga atau sudah kita relasikan juga antara tabel berita dan user. Jadi bisa dilihat di sini ada dua tabel ya. Dan tabelnya ini sudah saling berelasi atau berhubungan. Oke, teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Like jika Anda suka, dislike saja jika Anda tidak suka. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.